webinar kita kali ini Al-Ustadz Dr. Ahmad Husyairi Suhail, MA, Hafizahullah wa saddada khutah. Juga yang sama-sama kita hormati Ketua STIU Darul Hikmah, Dr. Ali Fikri Nur, MA. Juga yang sama-sama kita hormati Ketua LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIU Darul Hikmah, Al-Ustadzah Hanifah Ahzami, MA, Hafizahullah wa saddada khutaha, para dosen yang hadir, juga segenap peserta webinar, baik dari kalangan mahasiswa maupun alumni. Para mahasiswa dan alumni dan juga para ustadz yang dimuliakan Allah. Hari ini kita menghadiri webinar dengan judul Dirasah Ta'siliyah an Syurutil Mufassir, yang diselenggarakan oleh LPPM atau Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIU Darul Hikmah. Izinkan saya untuk membacakan rundown acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah tilawah yang akan disampaikan oleh Akhuna Salahuddin Jundullah, dan yang ketiga adalah sambutan dari Ketua STIU Darul Hikmah. Yang keempat adalah sambutan dari Kepala LPPM. Yang kelima, pemaparan materi. Dan yang keenam, tanya jawab. Dan yang terakhir adalah penutupan dan doa. Dan diinfokan kepada para peserta bahwa link sertifikat akan di-share di Zoom pada pukul 14.30. Link sertifikat akan di-share di Zoom pada pukul 14.30. Harap memperhatikan chat Zoom-nya untuk bisa mendapatkan sertifikat. Tidak berpanjang kala, marilah kita masuk ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk menambah keberkahan acara kita pada siang hari ini, marilah kita buka dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Acara yang kedua, Tilawatul Quranil Karim, yang akan disampaikan oleh Akhuna Salahuddin Jundullah, mahasiswa semester 2B. Kepada beliau dengan segala hormat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillah fafsahu yafsahillahu lakum
وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Semoga dengan dibacakannya tilawah Al-Qur'anul Karim menambah keberkahan acara kita pada siang hari ini. Beranjak ke acara berikutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Setiu Darul Hikmah Dr. Ali Fikri Nur MA. Kepada beliau dengan segala hormat dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Para peserta webinar yang saya muliakan, yang saya banggakan, wabil khusus pembicara kita yaitu Ustaz Dr. Ahmad Qusairi Suhail MA, yang insya Allah beliau akan menyampaikan kajiannya tentang dirasah ta'siliyah an syurutil mufassir, studi orisinalitas syarat-syarat mufassir. Juga yang saya muliakan Ibu Ketua LP2M Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Ibu Ustazah Hanifah Azami MA. Juga yang saya muliakan Bapak Moderator Bapak Umar Faruk MA. Alhamdulillah, akhirnya webinar ini dapat terselenggara dengan baik setelah beberapa lamanya kita mengkaji, memantau dan melihat bahwa materi-materi yang akan menjadi objek kajian kita dalam serial webinar ini adalah yaitu kajian-kajian dan seri-seri disertasi dan tesis. Pada kali ini pembicara pertama adalah Dr. Ahmad Qusairi Suhail yang akan menyampaikan materinya tentang urgensi studi orisinalitas syarat mufassir, yang merupakan disertasi beliau, tesis beliau yang beliau tulis di Saudi Arabia ketika beliau menyelesaikan tesisnya. Terima kasih yang tak terhingga saya sampaikan kepada Ibu Ketua dan Kepala LP2M. Alhamdulillah, ini adalah perdana bagi kita mengikuti acara webinar dan mengangkat tema-tema yang inovatif dan kreatif. Saya melihat bahwa urgensi kajian studi orisinalitas syarat mufassir dan kajian-kajian material, disertasi dan tesis lainnya akan terus kita selenggarakan, mengingat kajian-kajian semacam ini sangat tepat untuk diangkat sebagai bentuk implementasi misi Studi Darul Hikmah, yang diantaranya adalah menghasilkan lulusan yang mempunyai potensi taksil atau orisinalitas dan tatwir pengembangan. Saya mati videonya. Saya pindah aja kalau gitu. Maaf ya. Oke. Oh ya. Oke. Saya ulangi kembali bahwa webinar kali ini mengangkat tema tentang orisinalitas syarat-syarat studi orisinalitas syarat mufassir. Kajian ini menarik untuk diangkat sebab ini sebagai bentuk implementasi dari misi Studi Darul Hikmah, yaitu diantaranya
menghasilkan lulusan yang mempunyai potensi taksil atau orisinalitas dan pengembangan. Di samping itu, tema-tema semacam ini sangat bermanfaat, utamanya bagi para mahasiswa, bagi para peneliti sebagai kerangka acuan di dalam membuat kajian dan penelitian ilmiah. Sehingga kajian dan kerangka berpikir para pembicara nanti dari kajian disertasi dan kajian tesis ini akan sangat membantu dan dapat dijadikan sebagai inspirasi. Inspirasi berharga bagi para mahasiswa, utamanya bagi para peneliti yang mesti diperkaya dengan kemampuan daya kritis dalam menyikapi setiap problematika atau permasalahan yang muncul di tengah masyarakat. Yang tentunya perlu dicarikan solusi integratif terhadap permasalahan tersebut. Dan ini semua dilakukan melalui upaya-upaya kajian dan telaah ilmiah yang saat ini akan kita angkat sebagai serial disertasi dan tesis. Teman-teman semua, para mahasiswa, para pemirsa dan para peserta webinar, kajian yang akan disampaikan oleh Dr. Kushairi ini sangat menarik dikarenakan ini sebagai jawaban bagi permasalahan yang muncul di masyarakat. Bagaimana kita temukan di masyarakat ini banyak mufasir-mufasir baru. Mereka baru mengenal 1-2 ayat, lalu baru mengetahui terjemahannya. Tapi mereka tidak diberikan kemampuan orisinalitas, sehingga tidak mengerti apa syarat-syarat mufasir, dan apa rambu-rambu mufassir, dan inilah yang terjadi di masyarakat adalah kesemrawutan tafsir. Nah, inilah tema-tema semacam inilah yang perlu diangkat dan perlu diketengahkan supaya itu semua menjadi jawaban dari problematika yang sekarang sering dihadapi oleh umat Islam utamanya dan termasuk khususnya masyarakat Indonesia. Itulah yang dapat saya sampaikan mengakhiri sambutan saya. Dan terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh sivitas akademika STIU, dari mulai para dosen, para pimpinan, ketua M, ketua Prodi, para wakil-wakil ketua, para dosen, dan para asatidah, dan para seluruh peserta. Semoga kajian pada kali ini dapat memberikan ilmu yang baru, dapat memberikan satu wawasan yang baru untuk kita pelajari dan kita simak kembali apa saja tentang syarat-syarat mufassir dan sejauh mana orisinalitasnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kepada Ketua STIU Darul Hikmah, Dr. Ali Fikri Nur MA atas sambutannya. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Ketua atau Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIU Darul Hikmah oleh Ibu Ustadzah Hanifah Azami MA. Kepada beliau dengan segala hormat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati pembicara kita hari ini, sekaligus Ketua Senat STIU Darul Hikmah, Fadilatul Ustadz Dr. Ahmad Kushair Suhail MA.
Dr. Ahmad Kusyairi Suhail MA, hafizahullah, yang sama-sama kami hormati Ketua STIU Darul Hikmah, Fadilatul Ustaz Dr. Ali Fikri Nur, MA, hafizahullah, beserta seluruh wakil ketua yang saya hormati dan juga saya muliakan, seluruh tim panitia, dosen STIU Darul Hikmah yang hadir pada hari ini, dan seluruh peserta webinar series STIU Darul Hikmah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi balasan atas kesediaan Bapak Ibu peserta webinar, atas kesediaannya menghadiri acara webinar hari ini. Alhamdulillah, biiznillah, pada hari ini secara perdana kami dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIU Darul Hikmah dapat mengadakan serial webinar atau webinar series perdana dengan tema Dirasah Ta'siliyah an Syurutil Mufassir, yang merupakan karya risalah magister dari pembicara kita hari ini, dengan tujuan agar seluruh peserta, khususnya mahasiswa dan juga alumni STIU Darul Hikmah, dapat mengambil istifadah sebanyak mungkin dari pembicara kita hari ini. Kegiatan webinar hari ini juga merupakan salah satu program dari dua fungsi, atau dalam tujuan menjalankan dua fungsi LPP2M, atau fungsi yang berdasarkan pada Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu penelitian dan pengabdian masyarakat. Di mana webinar series ini insya Allah kedepannya akan kami laksanakan secara rutin setiap bulannya dengan tema-tema dan juga pembicara yang berbeda yang berkaitan dengan ilmu Al-Quran dan tafsir. Selain itu juga tujuan dari diadakannya program webinar series ini adalah dalam rangka membangun budaya literasi atau dirasah ilmiah dalam membahas tidak hanya kajian-kajian tesis maupun disertasi, tapi juga membedah kitab-kitab turas dengan tujuan bagi teman-teman yang sudah alumni STIU Darul Hikmah rindu untuk mendengarkan, mengambil istifadah dari para dosen. Nah, ini menjadi wasilah yang efektif untuk kita sama-sama belajar kembali dari dosen-dosen STIU Darul Hikmah maupun dari pembicara luar. Selain itu juga, program ini semoga menjadi wasilah yang akan mempererat tali silaturahim seluruh keluarga besar STIU Darul Hikmah yang terdiri dari dosen, alumni, dan juga mahasiswa yang masih aktif di STIU Darul Hikmah. Adapun dalam bidang penelitian, alhamdulillah pada tahun ini STIU Darul Hikmah telah terdaftar dalam platform OJS atau Open Journal System, yang mana tulisan-tulisan baik dari dosen internal maupun eksternal STIU Darul Hikmah bisa diakses, bisa dibaca melalui e-jurnal yang insya Allah bukan hanya bisa dimanfaatkan, bukan hanya bisa bermanfaat dan juga dibaca oleh keluarga STIU saja, tapi juga bisa dibaca oleh seluruh masyarakat umum yang bukan dari bagian STIU Darul Hikmah. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran atas partisipasinya dan respon baiknya untuk ikut hadir dalam acara webinar series hari ini, dan semoga masih terus berkenan untuk ikut dalam program-program webinar series berikutnya. Dan kami mohon maaf apabila dalam terselenggaranya acara hari ini ada banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Kepala LPPM STIU Darul Hikmah, Ibu Ustadzah Hanifah Ahzami MA. Para peserta yang dimuliakan Allah, kita beranjak ke acara inti kita, yaitu pemaparan materi dengan judul Dirasah Ta'siliyah an Syurutil Mufassir, studi orisinalitas syarat-syarat mufassir, sebagaimana yang telah tadi disinggung oleh Dr. Ali Fikri Nur, bahwa di masyarakat muncul tafsiran-tafsiran yang tidak sesuai dengan tafsir Al-Quran yang telah dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu,
juga ada sekelompok orang yang mengatakan bahwa tafsir Al-Quran ini merupakan hak setiap orang. Setiap orang boleh untuk menyampaikan pendapatnya tentang tafsir Al-Quran. Apakah benar demikian, ataukah memang untuk menjadi seorang mufassir ada syarat-syarat yang harus terpenuhi? Inilah yang akan kita pelajari dan kita perdalam pada siang hari ini. Dan materi kita akan disampaikan oleh Dr. Ahmad Kusyairi Suhail, yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Beliau merupakan tokoh nasional, Ketua Umum IKADI, juga merupakan Ketua Senat STIU Darul Hikmah, juga merupakan dosen IAT, Ilmu Al-Quran dan Tafsir di Fakultas Dirasat Islamiyah di UIN Jakarta, baik di program sarjana maupun di program pasca sarjana. Beliau Dr. Ahmad Kusyairi Suhail MA menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 di King Saud University di Riyadh di Saudi Arabia di jurusan atau spesialisasi Al-Quran dan Sunnah, dan juga menyelesaikan pendidikan S3 di University of Malaya di Malaysia, juga spesialisasi Al-Quran dan Sunnah. Tidak berpanjang kalam, kita serahkan kepada pembicara kita, Dr. Ahmad Kusyairi Suhail MA. Kepada beliau dengan segala hormat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya share materi dulu. Baik, muncul saja. Sudah muncul? Sudah muncul, sudah. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam, Sayyidina Muhammad bin Abdullah min waladi Adnan, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd, faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Thumma awrathna al-kitaba alladzi nastafaina min ibadina. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Ketua STIU Darul Hikmah, hafizahullah, Dr. Ali Fikri Nur MA. Moderator kita Ustadz Umar Faruk MA, hafizahullah. Juga Ketua LPPM Ustazah Hanifah Ahzami MA, hafizahullah. Para mahasiswa, para dosen, alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini meskipun secara virtual saya bisa membersamai manusia-manusia terbaik, antum semuanya yang hadir di majelis ini, di Zoom ini, mengikuti webinar ini adalah manusia-manusia terbaik. Dan itu bukan saya yang menyampaikan, yang memberikan gelar antum semuanya terbaik, tetapi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang telah memberikan gelar predikat kepada antum semuanya dan kita semua yang semangat hadir di majelis ilmu yang khusus dalam rangka mengkaji ayat-ayat Allah, memahami syarat-syarat bagaimana menafsirkan ayat-ayat Allah. Maka insya Allah kita semuanya menjadi manusia yang terbaik sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Yang terbaik, yang the best di antara kalian, di antara manusia adalah man ta'allamal Qur'an, yang semangat belajar Al-Qur'an, semangat menghafal Al-Qur'an,
semangat memahami Al-Quran, semangat belajar ilmu-ilmu yang berkaitan untuk menghantarkan kita dapat memahami ayat-ayat Al-Quran, wa'allamah, dan kemudian semangat juga untuk menyebarkannya, mendakwahkannya, semangat untuk menularkannya, memotivasi, memfasilitasi, mengadakan acara-acara ya, untuk mengajak masyarakat supaya cinta Al-Quran, kembali kepada Al-Quran. Karena itu sekali lagi alhamdulillah, semoga terus kita semangat dalam rangka ya dalam mu'ayasyah ma'al Quran. Apalagi yang kita kaji adalah berkaitan dengan tafsir. Berkaitan dengan tafsir ya. Berkaitan dengan mufassir ya. Mufassir ya yang sesungguhnya di antara amalnya adalah mentafsirkan Al-Quran. Ya, maka ini sebuah predikat yang sangat mulia, sehingga majelis ini juga mendapatkan kemuliaannya. Kenapa mufassir ini mulia? Karena di dalam beberapa nusus Qur'aniyah maupun hadithiyah, ya, mufassir ini posisinya ya, berbeda dengan manusia biasa. Dia memiliki kemuliaan karena mengemban amanah untuk memahamkan umat masyarakat tentang ayat-ayat Allah. Maka ia masuk dalam ayat yang tadi saya baca di muqaddimah, ayat 32 surat Fatir. Tsumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Jadi mufassir ini adalah hamba-hamba Allah pilihan. Manusia pilihan untuk mengemban amanah memahamkan umat tentang Al-Quran. Makanya tidak sembarang orang diberikan amanah seperti ini. Dan ketika seseorang diberikan kemudahan oleh Allah untuk memahamkan umat tentang ayat-ayat Allah dengan menafsirkan Al-Quran dengan baik dan benar, maka sesungguhnya ia adalah menjadi Al-Mustafa. Kita tahu gelar Rasulullah SAW Al-Mustafa, menjadi manusia pilihan. Dan siapa yang tidak ingin kita menjadi hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah, manusia pilihan. Karena itulah maka ketika berbicara tentang tafsir atau mufassir pelakunya, itu memang berbeda dengan tadabbur. Nah ini yang penting juga untuk kita tahu. Ya. Sekarang ini banyak orang yang ya, belajar ayat 1 langsung kemudian sudah mengklaim dirinya telah menafsirkan Al-Quran. Atau belajar beberapa hal tapi kemudian sudah menganggap dirinya sebagai menafsirkan Al-Quran. Amaliyat tafsir berbeda dengan amaliyat tadabbur. Kalau tadabbur ini adalah terbuka. Siapapun boleh untuk mentadabburi Al-Quran. Makanya di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran adalah untuk ditadabburi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin akfaluha. Dan seterusnya. Jadi kalau tadabbur semua berpeluang untuk bisa tadabbur Al-Qur'an diperbolehkan. Tapi kalau sudah masuk kepada tafsir kemudian ingin menjadi mufassir, maka di sini ada pagar, ada alat, ada syarat-syarat yang tidak boleh. Tidak jika benar-benar ingin menjadi pakar tafsir, ahli tafsir, mufassir Al-Quran. Semua orang memang berhak, tetapi ada syarat-syarat yang tidak boleh. Ya, tidak boleh ya, dihindari. Maka mufassir kedudukannya mulia karena dia mengemban amanah untuk memahamkan umat tentang Al-Quran. Kemudian tadi manusia terbaik, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Kemudian kalau kita baca hadis-hadis yang berbicara tentang ahlullah wa khasatuh, itu juga layak disematkan kepada mufassir. Karena ahlullah itu adalah orang-orang yang kesehariannya selalu sibuk al-ishtighal bi kitabillah, membaca, menghafal, mencoba mencari tahu tentang makna suatu ayat, kemudian memahamkan umat tentang ayat itu dan seterusnya. Dan bahkan Al-Imam Mujahid, seorang pakar tafsir dari kalangan tabi'in, beliau mengatakan, ahabbul khalqi ilallahi ta'ala a'lamuhum bima unzil. Manusia yang paling dicintai oleh Allah
adalah siapa? Makhluk yang paling dicintai oleh Allah adalah a'lamuhum, yaitu orang yang paling tahu dan mengerti tentang apa yang diturunkan oleh Allah. Dalam hal ini diturunkan Allah adalah Al-Quran. Adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Jadi bukan sembarang manusia. Dia punya derajat, ya, makanah, kedudukan yang sangat-sangat mulia. Sehingga siapapun yang sungguh-sungguh mau menempuh capek, lelah untuk belajar ilmu ini, maka dia mendapatkan kemuliaan. Dia layak untuk menjadi manusia yang dicintai oleh Allah. Karena itulah Al-Imam Asy-Syafi'i sampai mengabadikan dalam bait-bait syairnya bahwa ilmu ini, ilmu tafsir yang menghantarkan seorang dapat memahami ayat Allah adalah tidak bisa tidak. Semuanya sepakat dan Imam Syafi'i menegaskan adalah afdalul ulum, asyraful ulum. Dia ilmu yang paling mulia, paling afdal. Kullul ulumi siwal Qur'ani masyghalatun illa al-hadits wa illa al-fiqha fid din. Al-ilmu ma kana fihi qala haddatsana wa ma siwa dzalika waswasu syaitan. Jadi semua ilmu bagus, tetapi berbeda ketika ilmu itu berkaitan dengan Al-Quran, maka dia memiliki kedudukan dan kemuliaan luar biasa. Kemudian ada seorang ulama yang juga mengabadikan, Syekh Abdul Aziz Ad-Dairini, wa ilmu tafsiril kitabi a'la ma ya'tadil mar'u bihi wa ajla. Jadi a'la lebih tinggi, lebih mulia. Kenapa? Li'annahu fahmul khitabil maula fakana awfa matlabin wa aula. Karena dia memahami, ilmu ini menghantarkan kita untuk memahami khitab firman Allah al-Maula. Maka inilah yang paling harus kita cari. Mengerahkan tenaga, mengeluarkan biaya, mengerahkan keringat, tenaga, mengorbankan waktu untuk kita dalami, untuk kita ikuti kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Al-Quran seperti ini. Nah, makanya dulu salafun saleh siap berkorban dengan waktunya, tenaganya, hartanya agar bisa mendapatkan ilmu ini. Bapak-bapak, ibu-ibu saudara sekalian, hafizakumullah. Selanjutnya tentang syurut al-mufassir. Syarat-syarat mufassir, sebagaimana yang sudah saya tulis di dalam tesis yang sekarang semuanya sudah dijual belikan di pasar, jadi bisa dicari, di online juga ada. Saya lihat di online dijual $12,5. Kalau di Saudi dulu dijual, tahu saya 40 real. Ini ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan. Ketika berbicara tentang mufassir, maka kita harus mengikuti syarat-syaratnya. Dan sebagian ulama mengatakan ada syarat ideal, ada syarat yang minimal. Ada syarat yang ideal, tapi ada syarat yang minimal. Nah, syarat-syarat yang harus dipenuhi apa untuk bisa menjadi mufassir? Ada syurut asy-syar'iyyah wal akhlaqiyah. Yang pertama adalah syarat-syarat yang berkaitan dengan masalah-masalah syar'i dan akhlak. Kenapa begitu perlu syarat-syarat seperti ini? Kaifalah? Bagaimana tidak? Kita ini sedang berinteraksi dengan kitab Allah. Kita berinteraksi dengan pedoman hidup, way of life kita. Petunjuk bagi kita yang menerangi kehidupan kita. Maka syarat-syarat seperti ini harus dipenuhi agar kita tidak salah. Apa yang pertama? Sihhatul aqidah, akidah yang sahihah. Sebab kalau ini tidak dimiliki, maka yang terjadi nanti muncul pakar-pakar tafsir yang dhal mudhil. Yaitu pakar tafsir, mufassir yang dhal, sesat, kemudian mudhil, dan menyesatkan. Apa ada, Ustaz? Ada. Ada beberapa kitab yang terlanjur diberikan nama tafsir, tapi isinya ada penyesatan di sana. Ada kitab tafsir, tafsir batini, yang ulama-ulama mufassir, ulama-ulama tafsir Ahlus Sunnah wal Jamaah
setiap menemukan al-huruful muqatta'ah, huruf yang terpotong-potong, alif lam mim, kaf ha ya ain shad dan seterusnya itu, hampir semua ulama-ulama tafsir Ahlussunnah wal Jamaah, kalau Bapak Ibu baca tafsirnya, mereka selalu mengatakan wallahu a'lam bimuradiyah. Tapi ini ada sebuah kitab tafsir yang kemudian orang terperangah, dia mencoba untuk menafsirkan ayat-ayat seperti itu, kemudian mengatakan alif lam mim, alif itu Allah, lam itu Jibril, mim itu Muhammad. Nah, penafsiran yang seperti jelas. Kenapa? Karena ada akidah yang bermasalah. Sehingga apa? Dia mungkin bagi sebagian orang hak dia boleh beristihad. Naam, silakan. Tetapi ingat, al-huruful muqatta'ah Allah hadirkan untuk tujuan apa? Huruf-huruf yang terpotong-potong itu di awal-awal surat itu adalah min i'jaz Al-Qur'an. Itu adalah sebagai tambahan penguat tentang kemukjizatan Al-Quran, sehingga terpatahkan, mengkanter tuduhan orang-orang kafir dulu, dan mungkin ada juga yang sekarang yang menganggap Al-Quran bikinan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau benar Al-Quran bikinan Muhammad, maka harusnya Muhammad orang Arab, maka masyarakat Arab ketika turun Al-Quran, mereka pun harusnya bisa membuat Al-Quran. Nggak usah panjang-panjang. Suruh mereka buat alif lam mim. Maknai. Mereka nggak ada yang tahu. Maka ini menambah, menguatkan tentang mukjizat Al-Quran. Sehingga tidak ada yang tahu. Ini bagian dari tambahan mukjizat. Apakah ada akidah? Apa orang yang menanggapi Al-Quran? Ada. Coba nanti baca tafsir Al-Mizan. Ada juga tafsir yang lain. Tafsir Toba-Tobai. Coba baca ayat-ayat yang berkaitan dengan Firaun, dengan ini. Apa yang ditafsirkan oleh mereka? Sebagian mereka ada yang menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan Firaun itu dinisbatkan kepada Sayyidina Abu Bakar. Na'udzubillah dan seterusnya. Nah, ini adalah hal-hal yang kemudian berkaitan dengan akidah. Oleh karena itu, akidah sahih. Kenapa? Karena ada sebagian mereka yang memiliki kecenderungan akidah-akidah batil atau akidah yang bermasalah, itu mereka juga menyelundupkan pemahaman-pemahaman ketika menafsirkan Al-Quran, diselewengkan kepada makna-makna yang sesuai dengan akar ideologisnya, sesuai dengan keyakinan akidah mereka. Dan itu terjadi, dan para ulama sesungguhnya sudah mengingatkan. Misalnya, kalau antum baca tafsir Al-Kasyaf, karangan Imam Az-Zamakhsyari, ini kitab tafsir yang bagus, dengan pendekatan bahasa, diakui oleh banyak para ulama, luar biasa. Imam Zamakhsyari itu bari, tapi beliau akidahnya adalah Mu'tazilah, Mu'tazilah, i'tizal. Maka ketika melalui atau ketika melewati ayat-ayat yang berkaitan dengan akar ideologisnya, yang di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, diimani bahwa ru'yatullah itu ada, keyakinan untuk melihat Allah nanti itu ada, bahkan itu sebagai tambahan kenikmatan yang diberikan kepada ahli surga. Maka Az-Zamakhsyari ketika melewati ayat wujuh yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira, maka dicoba untuk diselewengkan sesuai dengan mazhabnya. Nah, orang yang tidak paham maka mengira bahwa seperti itu artinya. Padahal ayat itu jelas menegaskan sebagai tambahan pijakan, dalil bahwa ahli surga ketika masuk surga nanti dapat tambahan kemuliaan, yaitu ketika dapat melihat Allah dengan matanya melihat Allah ketika Allah membuka hijabnya. Itulah wujuh yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Dan itu yang disampaikan oleh para ulama tafsir Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, terlepas dari hawa nafsu, fanatisme mazhab dan motif duniawi. Terlepas at-tajarrud 'anil hawa. Karena dia berinteraksi dengan Al-Qur'an. Ada orang-orang yang kadang-kadang ya, cenderung kepada aliran-aliran tertentu, cenderung kepada faham-faham tertentu. Maka ketika menafsirkan Al-Quran, dia masukkan pemahamannya. Apalagi kalau ada pesanan-pesanan motif duniawi. Ayo coba tulis tafsir ini, coba artikan ini, coba sosialisasikan masalah ini, ambil dari Al-Quran, cari pembenaran menafsirkan, nanti kita bayar sekian. Ada masyru' proyek-proyek yang kadang-kadang di belakangnya ada motif duniawi. Nah, ini tentu berbahaya. Ya.
Mungkin ada yang pernah dengar dulu ya, tentang penafsiran ya, ayat pertama surat Al-Aqsa, surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Mungkin Bapak Ibu pernah ada yang baca. Mungkin kalau yang muda-muda mungkin nggak pernah dulu. Saya pernah membaca, bahkan masuk dalam sebuah majalah nasional, tulisan seseorang ketika menafsirkan, mengatakan bahwa tafsir yang benar tentang Masjidil Aqsa ini bukanlah Masjidil Aqsa yang sekarang diperebutkan oleh bangsa Arab dan Israel. Kenapa? Karena jelas sekali di dalam ayat ini Allah menyifati Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah, yang kami berkahi sekitarnya. Sekarang pertanyaannya, masa pertumpahan darah dikatakan berkah? Maka jelas itu bukan Masjidil Aqsa yang sama yang sekarang diperebutkan oleh orang Arab dan Israel itu. Nah, coba bayangkan kalau seandainya penafsiran-penafsiran yang seperti ini dikembangkan dan kemudian banyak yang tertipu, banyak yang kemudian menerima kaum muslimin. Kira-kira siapa yang diuntungkan? Siapa yang diuntungkan kalau kemudian penafsiran yang seperti ini diterima? Kemudian beredar, kemudian menjadi pemahaman umumnya kaum muslimin. Sudah barang tentu yang diuntungkan adalah Israel. Maka selanjutnya orang akan mengatakan, sekarang ngapain kita memperebutkan, ngapain kita membela saudara-saudara Palestina, memerdekakan Masjid Al-Aqsa, uang itu, nah, kata orang Jawa, uang itu bukan Masjid Al-Aqsa yang disinggung Allah dalam surat Al-Isra ayat pertama. Nah ini, fanatisme madhab juga sama. Nah karena itulah banyak para ulama mengkritisi Imam Al-Jassas. Mungkin di antara antum ada yang punya di rumah atau cari nanti kitab Ahkamul Qur'an Al-Jassas. Ahkamul Qur'an Al-Jassas ini, Al-Jassas itu mazhab Hanafi. Dia ketika menafsirkan ayat-ayat ahkam yang kemudian berbeda dengan mazhab yang lain, Masya Allah, keluar dari mulut beliau, tentu dalam tulisannya itu di bukunya, ucapan-ucapan yang banyak para ulama sangat menyayangkan. Karena berangkat dari fanatisme mazhab Hanafi, maka dia menyerang lawan-lawan mazhabnya itu dengan kata-kata yang dalam bahasa sebagian ulama itu kasar. Nah, tentu saya waktunya terbatas, saya tidak bisa menghadirkan contoh-contoh itu semuanya. Tapi silakan nanti kembali dibaca kitab Ahkamul Qur'an Al-Jassas. Kemudian ikhlas dan niat yang baik, ini sudah barang tentu. Ini juga ya terjadi berlaku bagi semua ilmu, berlaku bagi semua amal. Ya, menafsirkan Al-Quran adalah amal mulia, maka sudah bentuk ikhlas dan niat yang baik ini harus terus dijaga. Waro, ya ini juga termasuk juga yang harus dijaga. Ya, tentang kewaroan seorang mufassir ini penting karena kenapa? Karena dia ada amanah untuk memahamkan umat tentang Al-Quran. Kemudian menghiasi diri dengan akhlak mulia, at-tahalli bil akhlaqil hasanah. Kaifalah? Bagaimana tidak? Dia memahamkan, dia mengajak orang untuk kembali kepada Al-Quran, memahamkan masyarakat ahlul ummatul Quran untuk memahami Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai hudal lil muttaqin, petunjuk, hudal linnas. Kemudian dia tidak berakhlak mulia, tentu ini tidak dibenarkan. Atamuruna nasabil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun, dan seterusnya. Nah, karena itu ya tentu ini adalah sebuah keharusan. Ya. Orang yang ya secara umum seorang muslim tentu harus menghiasi diri dengan akhlak mulia. Min babi aula tentu lebih diutamakan lagi bagi mufassir. Kemudian ada syarat-syarat ya yang berkaitan dengan syarat akliyah, intelektual. Ya. Karena dia berinteraksi dengan kitab Allah, berinteraksi dengan Al-Quran. Maka seorang mufassir tentu bukan manusia biasa. Dia manusia biasa, tapi dia harus punya kelas. Harus punya khalfiyah, latar belakang, wawasan-wawasan yang dapat menguatkan akliyahnya, intelektualitasnya. Di antaranya apa? Karena dia berinteraksi untuk memahami, mendalami, berdasarkan latar belakang ilmunya dan seterusnya, maka dia harus memiliki pertama kuwatul istidlal. Kekuatan istidlal yang bagus dalam mengambil kesimpulan.
Kuwatul istidlal wal istinbat. Apalagi ketika kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an, Bapak Ibu hafizakumullah, apa yang kita dapatkan adalah ayat-ayat itu terkadang kita memahami ya dengan pemahaman tertentu, tapi sebenarnya maksudnya tidak seperti itu. Nah, ini kalau seseorang asal mengambil kesimpulan, nah itu berbahaya. Maka bisa jadi dia menjadi dhalat wa mudhillan. Maka dia harus memiliki kuwatul istidlal. Dan tentu ini adalah mumarosah, ya, perlu interaksi muayyasyah dengan Al-Qur'an secara berkesinambungan. Termasuk misalnya ada beberapa ayat-ayat yang berkaitan dengan ahkam, ya, berkaitan dengan hukum. Itu kan juga perlu diambil kesimpulan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah diqqatul faham, pemahaman yang mendalam. Sebab ada beberapa ayat yang sama. Beberapa yang sama. Tapi apakah ketika kita membaca ayat ini, lalu kita tafsirkan dengan penafsir yang sama? Belum tentu. Belum tentu. Sebagian orang mungkin begitu membaca satu ayat, bunyinya sama, dianggap sama aja. Belum tentu. Ayat ini, pada konteks ini, bisa jadi maknanya sama, mirip. Tapi ada yang satu, ada penekanan. Ada penekanannya. Ya. Misalnya, kalau antum baca surat Al-Fatihah misalnya, bagi mereka yang masukkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada Ar-Rahmanir-Rahim. Apakah kemudian, iya artinya sama. Tetapi antum baca tafsir, para ulama menjelaskan. Kata Ar-Rahmanir-Rahim ini, yang kedua diulang ini bukan sekedar pengulangan. Ada tujuannya. Nah ini kan tidak mungkin seorang bisa memahami dengan baik kalau tidak memiliki diqqatul faham. Dan itu bisa diasah. Ya, bisa diperoleh dengan jam terbang yang panjang, kesungguhan dalam belajarnya, kesungguhan dalam menuntut ilmunya. Maka rata-rata coba antum perhatikan para ulama tafsir, mufassir dulu. Mereka nggak ada yang istilahnya apa? Mendadak jadi ulama tafsir dengan sistem SKS, sistem kebut semalam. Nggak ada. Saya pernah ditanya, Ustadz, gimana sih supaya caranya kita bisa memahami Al-Quran dengan waktu yang cepat? Kenapa sih? Ya habis saya sibuk. Ini Al-Quran, kitabullah. Nggak bisa. Antum pengen menjadi ahlul Quran, menjadi mufassir, kemudian dengan SKS, sistem kebut semalam, belajar kemarin pagi, lalu esok hari langsung udah menjadi mufassir. Lah, nggak bisa. Kalau begitu jangan nggak bisa. Mufassir, antum lihat ulama-ulama ini menjadi mufassir itu panjang perjalanannya. Imam Syafi'i panjang. Imam At-Tabari, ya, itu At-Tabari, coba lihat perjalanan hidupnya panjang. Bahkan beliau berhasil menulis kitab tafsir juga melalui waktu yang lama. Bahkan diringkas dan seterusnya. Ada seorang ulama namanya Masruq Ibnul Ajda'. Seorang ulama pakar tafsir, mufassir dari kalangan tabi'in. Masruq Ibnul Ajda' yang tinggal di Kufah. Ya. Beliau melalang buana, perjalanan panjang. Pernah beliau belajar tafsir satu ayat itu berangkat dari Kufah menuju Basrah. Kufah Basrah itu kota-kota besar di Irak. Jaraknya sekitar lebih dari 100 km itu. Dan itu zaman tabi'in loh. Jangan samakan seperti zaman kita. Zaman kita 100 km itu bisa ditempuh dalam beberapa jam saja. Sekarang sudah ada pesawat, ada ini. Antum di rumah banyak mobil bisa menyamperin antum, tinggal naik. Tapi dulu zaman tabi'in kendaraan masih terbatas, tapi semangat mereka. Berangkat ke Basrah, berangkat ke Syam. Perjalanan mereka untuk sampai menjadi mufassir itu dengan mengerahkan tenaga, waktu, berbulan-bulan, bertahun-tahun mereka belajar. Gak ada yang bim salah bim, abrak-jabak, tahu-tahu tiba-tiba langsung menjadi mufassir. Gak ada. Maka kuwatul ilm. Yang ketiga, kemampuan untuk menjamak dan mentarjih di antara berbagai pendapat. Kenapa? Karena ketika kita menafsirkan Al-Quran, maka sudah barang tentu kita harus memiliki referensi. Nah, ini salah satu hal penting. Kalau kita akan menafsirkan Al-Quran, harus punya referensi. Untuk kita, kelas-kelas kita di zaman sekarang ini, di antara referensi kita ya apa? Referensi kita tentu Quran, Sunnah, iya. Tapi sekarang
ya referensi kepada kitab-kitab tafsir yang mu'tabar, kitab-kitab tafsir yang mumpuni. Makanya saya tulis di dalam buku saya itu Masadirul Mufassir, referensi yang harus dirujuk oleh mufassir selain Quran, Sunnah, aqwalus sahabat dan seterusnya, untuk kita sekarang merujuk kepada kitab-kitab tafsir ulama-ulama sebelum kita. Karena mereka sudah berjuang, mengerahkan tenaga, mengorbankan waktu, berusaha untuk memahami Al-Quran. Maka kita rujuk. Jadi jangan semau kita nggak bisa. Maka harus punya kemampuan untuk menjamak. Ada beberapa perbedaan pendapat di antara para ulama tafsir sendiri. Nah, kita harus punya kemampuan menjamak. Oh, ini kelihatannya pendapat-pendapat yang berbeda ini masih bisa dipadukan, disatukan. Dan ada kaidah, ini kaidah secara umum, ya, umumnya, ya, Bapak Ibu, al-ikhtilaf fit tafsir, umumnya ini karakter perbedaan pendapat di dalam ilmu tafsir itu, karakternya adalah ikhtilafut tanawwu' la ikhtilafut tadad. Perbedaan yang variatif, bukan perbedaan yang kontradiktif. Umumnya. Beda dengan ilmu fikih. Kalau dalam ilmu fikih, perbedaan yang terjadi itu ikhtilafut tadad. Perbedaan kontradiktif. Oh, si A, ulama A mengatakan ini halal. Ulama B mengatakan haram. Oh, ulama A mengatakan sah. Ulama B mengatakan nggak sah. Itu kontradiktif. Tapi dalam ilmu tafsir, umumnya, perbedaan pendapat itu ikhtilafut tanawwu', perbedaan yang variatif. Kalau perbedaan variatif, maka biasanya yang kita dapatkan pendapat manapun bisa masuk dalam ayat itu. Nah, saya ingin kasih contoh, nggak usah jauh-jauh, surah Al-Fatihah saja. Coba baca tafsir ulama tentang ihdinas siratal mustaqim. Banyak para ulama menafsirkan siratal mustaqim macam-macam. Ada yang siratal mustaqim itu al-Islam, siratal mustaqim itu Al-Quran, macam-macam. Pertanyaannya, apakah salah? Tidak, semuanya bisa. Karena Al-Quran juga mengantarkan siratal mustaqim, Islam juga demikian. Jadi karena itu ini masuk namanya ikhtilafut tanawwu'. Nah, seorang mufassir harus punya kemampuan bahwa perbedaan-perbedaan ini bisa dijamak. Jangan sampai kemudian kita mengatakan, oh ini terjadi perbedaan yang sengit antara ulama tafsir atau nah, tapi apakah kemudian ada juga terjadi? Ada, tapi tidak banyak biasanya. Terutama kalau kita masuk kepada kitab-kitab tafsir pendekatan ahkam, itu biasanya ada terjadi perbedaan. Nah, kalau kita nggak mampu menjamak, maka terpaksa harus ditarjih, harus ada yang dimenangkan di antara pendapat itu, maka kita juga harus punya kemampuan. Mana di antara pendapat-pendapat yang kontradiktif itu yang kita menangkan, kita tarjih. Dan ini harus punya kemampuan. Al-qudrah 'alal jam'i wat tarjih bainal aqwal. Dan memang harus begitu. Iya, mufassir. Kalau mau jadi mufassir ya memang harus begitu. Dan ilmu-ilmu ini bisa dipelajari sebelumnya. Ya. Misalnya antum baca perbedaan pendapat ulama tentang cadar. Nah, ini di dalam tafsir, ya, di antara para ulama itu ada tafsir Ayatul Ahkam. Seperti Syekh Sobuni di Rawail Bayan itu menyinggung antara untuk perempuan pakai cadar atau tidak dan seterusnya. Itu ada. Nah, nanti mana yang ditarjih? Nah, itu bisa dilakukan. Atau gini, kaitan dengan wudu. Antum baca ayat ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila ka'bain. Antum baca ada qiraat wa arjulikum. Nah, ini kan kontradiktif. Yang satu wa arjulakum, yang satu wa arjulikum. Loh, Ustaz, apa konsekuensi kalau kita baca wa arjulakum? Apa konsekuensinya kalau wa arjulikum? Ada. Kalau yang kita lakukan sekarang ini biasanya kalau kita wudu, karena kita baca wa arjulakum, maka ketika wudu, kaki kita usap atau kita basuh? Kita basuh kan? Yang namanya membasuh itu adalah islalatul ma', yaitu bagaimana kita mengusap mengalirkan air. Nah, maka kita cara wudu kita, kaki itu kita basuh dengan air. Tapi ada yang mentarjih, memenangkan
qiraat wa arjulikum. Kalau wa arjulikum diatafkan kepada wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Maka bagaimana cara wudunya? Ketika giliran harusnya membasuh kaki, dia cukup diusap. Diusap. Kalau diusap berarti dia nggak perlu dialirkan air. Dan itulah yang dipakai oleh kaum Syiah ketika berwudu. Antum lihat? Karena mereka mentarjih itu. Nah, sebagian ulama mengatakan kalau seandainya dengan Syiah itu perbedaan dalam sisi ini, itu masih bisa dibenarkan. Tapi sayangnya ada juga Syiah-Syiah yang hulat yang sampai mengkafirkan sahabat Abu Bakar, Umar, dan seterusnya. Nah, itulah yang kemudian berbahaya. Dan antum kalau baca tafsir At-Tabari yang merupakan ummut tafasir, induknya kitab tafsir, dan Imam At-Tabari adalah Syekhul Mufassirin, gurunya ulama tafsir. Ya, semua ulama tafsir berhutang budi kepada beliau. Antum perhatikan, Imam At-Tabari khusus terhadap ayat ini, beliau justru malah mentarjih qiraat wa arjulikum. Nah, inilah yang kemudian beliau mendapatkan banyak kritikan dari para ulama sehingga muncul tuduhan tasyayyu dan seterusnya. Tetapi tentu itu tidak benar bahwa beliau itu kelasnya mujtahid. Imam At-Tabari itu kelasnya mujtahid. Bahkan konon beliau juga punya mazhab sebenarnya, tapi nggak sepopuler mazhab-mazhab yang lain. Ya. Baik, Bapak Ibu, saudara sekalian, hafizakumullah. Itulah makanya harus punya kemampuan itu. Berikutnya adalah syarat ilmiah. Ya. Syarat ilmiah. Ya. Ini yang berkaitan dengan keilmuan. Ya. Berkaitan dengan keilmuan. Ini ada beberapa ilmu-ilmu yang memang tidak harus dimiliki. Meskipun memang tidak harus dikuasai A sampai Z. Tapi paling tidak seorang mufassir, kalau benar dia akan menafsir Al-Quran, maka ada beberapa disiplin ilmu yang harus dia miliki. Ini masuk dalam syurut ilmiah. Apa? Pertama, ilmu bahasa Arab. Ustaz, apa hubungannya? Kita menjadi mufassir kok harus... Loh, Al-Quran itu apa? Bilisanin Arabiyyin mubin. Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Bagaimana mungkin seseorang digelari pakar tafsir, begitu tanya, kaifa haluka? Ihdinas siratal mustaqim, jawabnya. Gimana? Kaifa haluka ihdinas siratal mustaqim? Bagaimana? Jadi seorang mufassir, kalau benar mufassir, nah ini gelar mufassir, maka dia harus mengerti tentang ilmu bahasa Arab. Memang tidak harus detail apa, kalau semakin detail ya tentu lebih bagus. Tetapi ada dasar-dasar bahasa Arab yang harus dia pahami. Karena Al-Qur'an itu bahasa Arab, bilisan Arabiyyin mubin. Dan dalam bahasa Arab itu banyak hal-hal yang harus dipahami. Oh, ini kenapa dibaca ini? Oh, ini kenapa dibaca ini? Kenapa ini ada? Kenapa ada apa? Innal insana lafi khusr. Kenapa dalam Al-Qur'an banyak ketika Allah menyinggung tentang insan, kenapa banyak alif lamnya? Innal insana, kemudian lafi khusrin. Kenapa? Nah, ini harus paham. Dan itu bukan berarti tidak bisa dipelajari, bisa. Ya, antum lihat para dosen, para ustadz, saya pribadi juga. Dulu saya ingat sekali ketika saya pertama kali, ya, dulu waktu saya kuliah di Lipia pertama kali itu, ya, saya selama dalam beberapa bulan itu double L. Ya. Apa double L? Lola, lolo. Jadi dosen orang Arab ngomong apa, saya paham, nggak paham. Lolo, bengong aja. Akhirnya saya berpikir tadinya udah memutus asa mau keluar. Wah, nggak paham. Betul, saya dari aliyah waktu itu, madrasah aliyah. Ngerti bahasa Arab, nulisnya ngerti. Tapi mendengar orang bicara itu nggak paham. Sementara langsung dosennya itu orang Arab. Sehingga lolo. Tapi apakah dia? Alhamdulillah. Waktu itu langsung berusaha gimana caranya. Pergilah ke Senen. Saya ingat sekali waktu itu jalan kaki ke Senen. Ya. Apa? Ke Senen ngapain? Di sana ada toko buku, lapak buku itu. Saya cari kamus pertama yang saya cari itu kamus bahasa Arab hijau, karangan Mahmud Yunus. Saya nggak tahu itu bajakan apa asli. Yang penting murah, saya beli. Ternyata banyak bajakannya itu, kasihan juga itu keluarganya. Saya nggak tahu yang namanya mahasiswa pengen yang murah. Nggak tahunya ternyata bajakan itu. Nah itu coba malam
mendengar Ustadz ngomong gini ini sambil terus nanya sama teman-teman ini. Ya begitu. Saya kira semua ustadz ya, dosen-dosen yang punya kafa'ah syar'iyah ya, punya pengalaman masing-masing. Capek, lelah, begitu ya. Harus kita jalani ya. Dan ini pelan-pelan alhamdulillah akhirnya ngerti dikit-dikit ngerti. Ya, begitu. Maka bahasa Arab harus dikuasai, belajar bahasa Arab. Ya. Tentang nahwu, shorof yang nggak harus terlalu detail nggak apa-apa, tapi ada dasar-dasar harus dikuasai. Makanya para ulama mengatakan ada yang syarat yang ideal, ada syarat yang minimal. Nah, minimal itu dasar-dasar ilmu-ilmu ini. Kemudian tentang bahasa Arab juga kenapa? Karena di dalam bahasa Al-Qur'an itu ada penulisan-penulisan yang juga kadang-kadang kalau kita tulis dalam kaidah bahasa Arab begini, tapi di Al-Qur'an beda. Nah, itu juga harus tahu. Karena Quran itu menggunakan Rasul Utsmani. Yang kadang-kadang ada beberapa kaidah bahasa Arab yang tidak diterapkan. Tapi jangan kemudian, loh, berarti Al-Quran nggak sesuai dengan kaidah bahasa Arab, nggak menerapkan kaidah. Bukan. Bahasa Arabnya harus mengikuti Al-Quran. Kemudian ada ulumul Quran. Nah, ini juga ilmu-ilmu, ini jelas. Namanya juga mau memahami Al-Quran, maka ada ilmu-ilmu Al-Quran yang juga perlu difahami. Misalnya Al-Makki wal Madani. Nah, ini wajib tahu. Mufassir nggak tahu, begitu ditanya, apa ya Ustadz, ini surat Makkiyah atau Madaniyah? Setahu saya kalau nggak Makkiyah Madaniyah. Nggak bisa begitu. Kita harus tahu Makkiyah atau Madaniyah. Nah, kemudian kita bisa tahu Makkiyah itu seperti apa, Madaniyah seperti apa. Kemudian kita juga tahu banyak definisi Makkiyah, Madaniyah. Lalu mana dari definisi-definisi itu yang paling rajih? Kita harus paham. Selama ini dari kecil kita selalu dikenalkan yang namanya Makkiyah itu surat yang turun di Mekah karena Makkah. Nah, Madaniyah surat yang turun di Madinah. Tidak salah itu memang di antara definisi. Tapi definisi ini belum masuk dalam kategori definisi yang jami'un mani'. Jami' itu menghimpun semua unsur, mani' itu menolak unsur-unsur yang bisa meracuni pemahaman atau definisi itu sehingga menjadi kabur. Maka berdasarkan bacaan-bacaan kita literatur, para ulama kemudian mentarjih dari perbedaan pendapat tentang definisi Makkiyah Madaniyah itu. Pendapat yang paling benar, Makkiyah itu adalah surat yang turun sebelum Nabi SAW hijrah, Madaniyah surat yang turun setelah Rasulullah SAW hijrah. Itu yang harus kita pegang sekarang. Kenapa? Karena kalau kita berkutat pada definisi tadi, Makkiyah turun di Mekah, Madaniyah turun di Madinah. Sekarang ada ayat turun di Arafah. Apakah kita namakan Arafiyah? Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu sampai bersumpah. Sayyidina Umar itu bersumpah, wallahi demi Allah aku tahu turunnya ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina, sampai bersumpah. Berarti turunnya pada saat di Arafah, wukuf di Arafah, yaitu pada saat haji. Nah, sekarang pertanyaannya, tidak turun di Mekah, tidak turun di Madinah, turunnya di Arafah. Apakah kita namakan Arafiyah? Ada yang turun di Palestina, apakah dinamakan Palestinia? Enggak. Makanya definisi. Nah, maka Makkiyah Madaniyah penting. Kenapa? Karena ketika seorang mufassir memahami Makkiyah Madaniyah, maka dia akan tahu turunnya ayat ini seperti apa. Karena ada karakter tersendiri. Kalau Makkiyah itu karakternya seperti ini, Madaniyah itu karakternya, muwasafatnya seperti ini. Maka ini termasuk ilmu yang perlu difahami sebagai seorang mufassir. Ya, karena dia apa? Karena dia bagian dari ilmu Al-Qur'an, ya. Kemudian juga untuk mengetahui tentang ayat-ayat pertama yang turun ini, kemudian tentang al-amsal bil Qur'an atau tentang an-nasikh mansukh juga penting. Ya. Memang meskipun tidak harus detail sekali, tetapi ada beberapa dasar-dasar ilmu-ilmu Al-Quran itu juga harus difahami. Ya, tentu ilmu Al-Quran banyak, ya.
Tapi setidaknya ada beberapa hal yang harus difahami dengan baik. Nah, ini terkait dengan Makkiyah Madaniyah, terkait dengan asbabun nuzul, ya, harus tahu. Ya, asbabun nuzul itu penting. Bagaimana seorang mufassir kemudian tidak tahu asbabun nuzul? Makanya saya tegaskan dalam kitab buku saya, di antara referensi yang harus dirujuk oleh seorang mufassir itu asbabun nuzul. Asbabun nuzul kan bagian dari ilmu Al-Qur'an. Ya, karena memahami asbabun nuzul itu akan dapat yusa'iduna dan memudahkan kita untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an tersebut. Tapi kita perlu tahu juga, laisa likulli ayat sabab. Tidak setiap ayat Al-Quran itu ada sebabun nuzulnya. Sehingga kalau antum atau diantara kita yang belajar sama ustadz, ustadzah, jangan dipaksa terus nanya ke ustadznya, ustadzanya. Ya ustadz, apa sebabun nuzul ayat ini? Ketemu ayat lagi, ya ustadzah, apa sebabun nuzul ayat ini? Nah, akhirnya dikit-dikit nanya sebabun nuzul. Dikit-dikit nanya sebabun nuzul. Nanya sebabun nuzul kok dikit-dikit. Nah, gitu. Nah, jadi nggak boleh. Jadi harus tahu juga, jangan semua ayat ditanya sebab nuzulnya, karena tidak semua ayat ada sebab nuzulnya. Tapi memahami ayat-ayat yang ada asbab nuzulnya itu penting untuk memudahkan pemahaman kita terhadap ayat tersebut. Kemudian ilmu akidah, ya, tadi penting juga kita harus tahu ya dasar-dasar ilmu akidah. Ulumus sunnah, apalagi ini ulumus sunnah, karena as-sunnah itu tufassirul Quran wa tubayyin. Bagaimana kita nggak tahu tentang ilmu sunnah? Maka harus tahu tentang ilmu hadis. Di antara yang menjadikan kita kemudian tahu bahwa ini benar ada penafsiran Al-Quran karena kita belajar hadis. Karena hadis itu tubayyin, menjelaskan dan merinci apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran. Dan itu salah satu tugas Rasulullah SAW. Kita tahu ayat dalam Al-Quran misalnya, alladzina amanu, surat Al-An'am, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kalau berdasarkan belajar kita tentang makna zulm, pasti kita akan tahu, akan memahami apa? Menafsirkan bahwa zulm itu ya lawan adil. Tapi pertanyaannya, apakah semua lafaz zulm dalam Al-Quran punya makna yang seperti itu? Tidak. Termasuk dalam ayat ini. Makanya sempat uskila, ya, ayat ini membuat sedih para sahabat kan. Ya Rasulullah, ayyuna lam yadzlim anfusan. Siapa di antara kita yang nggak pernah menzalimi diri kita? Hampir setiap kita mungkin pasti pernah berbuat zalim. Lalu Nabi ingatkan dalam hadis sahih, Nabi memahamkan sahabat, oh, untuk ayat ini, khusus ayat ini, kata zulm jangan dipahami seperti ayat-ayat yang lain yang ada lafaz zulmnya. Kenapa? Tidakkah engkau dengar ungkapan seorang hamba, inna syirka la zulmun azim, bahwa syirik itu kezaliman. Nah, berarti di sini makna zulm adalah syirik. Tahu dari mana? Dari hadis. Wa'idtu lahum mastata'tum min quwwah. Dalam sahih Muslim, Nabi SAW menjelaskan, ala innal quwwa ar-ramyu. Ingatlah kuat di situ ar-ramyu diulang-ulang sampai 3 kali. Dari mana kita tahu? Dari hadis. Makanya antum perhatikan, hampir semua kutubul ahadits, kutubus sihah, termasuk kutubus sittah, tis'ah, seterusnya itu, hampir semuanya selalu ada bab di belakang itu tentang tafsir. Tafsir. Karena dulu memang ketika awal-awal pengkodifikasian ilmu, yang pertama kali dibukukan bukan ilmu tafsir, tapi ilmu hadis, dan tafsir masuk di dalam bab min abwabil hadis. Maka Imam Bukhari ada kitab tafsir, ya, yang lain juga ada kitab tafsir di belakangnya itu. Karena tafsir waktu itu menjadi bab min abwabil hadis. Nah, maka tentu memahami hadis ini penting. Dikumpulkan di situ ada hadis-hadis Nabi yang menafsirkan Al-Quran. Kemudian ilmu fiqh wa usulih, fikih usul juga tentu harus dipahami, karena ayat-ayat Al-Quran itu juga menghimpun tentang beberapa pendekatan hukum. Kemudian ilmu balaghah. Nah, yang ketujuh ini yang penting juga, ya, apa? Tsaqafatul asr wa ahwal mujtama. Seorang mufassir itu juga harus punya wawasan, pengetahuan kontemporer dan kondisi masyarakat kekinian. Supaya apa? Betul-betul Al-Quran itu membumi. Dan penafsiran-penafsirannya bisa menjadi solusi, memberikan kontribusi untuk
mengangkat harkat martabat umat, membangkitkan umat kembali menjadi khairu ummah, maka dia harus kaitkan dengan masalah kontemporer ini. Karena Al-Quran itu sebagai hudal muttaqin, hudal linnas, tidak ada masalah apapun kecuali ada solusinya dalam Al-Quran. Tidak ada masalah apapun kecuali ada solusinya dalam Al-Quran. Makanya kan sekarang lagi ngetren tafsir maudhu'i kan, tafsir tematik. Tafsir tematik ini tafsir yang ngetren, yang memang banyak dilakukan oleh masyarakat sekarang, terutama tulabul ilm. Maka banyak judul-judul tesis, disertasi itu yang mengarah kepada tafsir tematik. Karena dia mengangkat tema-tema yang nanti dihubungkan dengan masalah sosial, masalah-masalah yang terjadi di masyarakat dengan pendekatan Al-Quran, menghimpun ayat-ayat yang menyinggung tentang itu, sehingga kemudian bisa menjadi tambahan kontribusi pemikiran untuk mengangkat harkat martabat umat atau menyelesaikan problematika yang ada di masyarakat. Nah, maka wawasan pengetahuan kontemporer koordinator ini penting. Jangan sampai seorang mufassir kemudian ya dia ada fi wadin, kemudian masyarakat fi wadin akhar. Dia menafsirkan sesuatu tapi kemudian masyarakat nggak ada hubungannya. Sehingga akhirnya ya sebatas tamattu ilmi, kenikmatan intelektual, tapi kemudian Al-Qur'an penafsirannya tidak menjadi solusi. Nah, disinilah penting ya. Ketika kita mau menafsirkan Al-Quran, itu perlu referensi-referensi yang bisa membantu kita untuk mengangkat masalah-masalah kontemporer ini. Alhamdulillah kita bersyukur banyak ulama-ulama tafsir yang juga menyinggung masalah kontemporer. Ya, saya beberapa buku yang saya tulis tentang tafsir keluarga khususnya itu biasanya yang saya lakukan itu saya duduk membaca tafsir bima'thur. Lalu saya baca tafsir pendekatan bahasa. Lalu saya coba masuk ke tafsir Fidril Quran karena dia ada hal-hal yang kaitan kontemporer. Nah, baru kemudian kita tambah masalah apa yang ada di masyarakat, kita singgung, oh berarti ini ada hubungannya dengan ayat-ayat ini dan seterusnya. Kemudian terakhir, ya mungkin waktunya terbatas. Kemudian ada syarat-syarat yang sesuai dengan jenis tafsir. Tentu ini nggak perlu kita bahas, tapi perlu kita paham bahwa selain syarat-syarat tadi, ada syarat-syarat tertentu yang khusus terkait dengan jenis dan corak tafsir yang kita pilih. Karena para ulama tafsir ketika menafsirkan Al-Quran itu menggunakan berbagai macam uslub dan manhaj. Ya. Ada orang yang cenderung untuk tafsir bima'thur, seperti Ibnu Katsir, Tabari, atau Imam Suyuti, Ad-Durrul Mansur fi tafsir ma'thur. Jadi datang ayat Quran, kemudian didatangkan riwayat, hadis, atau dari riwayat sahabat dan seterusnya. Udah isinya itu aja, nggak pakai penjelasan macam-macam. Tambahan Ibnu Katsir lebih luas. Kemudian ada pendekatan bahasa. Nah, seperti tafsir Jalalain itu kan pendekatan bahasa. Kita dihadirkan mufradat, ada beberapa kalimat maknanya seperti ini. Kemudian kadang-kadang menyinggung sebab nuzul tapi jarang. Ada yang tafsir tahlili panjang lebar. Ada yang pendekatan ilmiah. Ya, corak ilmiah. Menafsirkan Al-Quran dengan pendekatan ilmiah. Jadi fokus kepada pendekatan-pendekatan ilmiah. Nah, ini juga para ulama punya syarat-syarat, menetapkan syarat kalau mau menafsirkan tafsir ilmi, kita ingin ada kecenderungan dengan background pendidikan kita, mungkin kedokteran atau biologi atau kimia atau apa, kemudian kita ingin masuk atau kolaborasi dengan seorang ulama kabar syariah masuk dalam tafsir ilmi, maka ada syarat-syarat tafsir ilmi yang harus dipenuhi. Ada tafsir Ustaz, saya mau milih buat skripsi atau tesis tafsir tematik. Ada syarat-syarat tafsir tematik yang harus diketahui. Dan tentu ini pembicaraan panjang, itu bisa dirujuk nanti. Alhamdulillah juga sudah saya tulis di buku saya. Dan kemudian tafsir istimai. Saya ingin membuat penafsir Al-Quran dengan pendekatan sosial. Ada. Harus ada syarat-syarat yang umum dipenuhi oleh corak tafsir apapun. Tapi ada syarat-syarat khusus tertentu yang harus dipenuhi bagi siapapun yang ingin memilih jenis tafsir apa, kemudian coraknya seperti apa. Nah, ini ada syarat-syarat tertentu. Wallahu a'lam bishawab, itu beberapa tentu sebenarnya bahasan ini bahasan yang panjang ya, tetapi saya ingin sampaikan dalam waktu yang singkat ini ya hal-hal yang urgen penting, mudah-mudahan tergambar di benak kita bahwa
menjadi seorang mufassir itu memang tidak mudah. Memang betul tidak mudah. Tetapi bukan mustahil. Bisa. Antum siapapun yang belajar sungguh-sungguh, kemudian menguasai berbagai macam ilmu tadi, dia bisa tampil menjadi seorang mufassir insyaallah taala. Barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada pemateri kita, Dr. Ahmad Kushairi Suhail MA, atas pemaparan yang sangat luar biasa tentang syarat-syarat mufassir, yang bisa kita ambil kesimpulan bahwa tafsir Al-Quran ini bukan merupakan hak setiap orang, bukan juga kebebasan berpendapat, tapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Semoga materi yang beliau sampaikan bisa menambah kemantapan kita untuk atau dalam mengkaji ilmu-ilmu Al-Quran, khususnya ilmu tafsir. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di link Zoom atau di kolom chat di Zoom. Saya akan bacakan 3 pertanyaan karena waktunya terbatas, jadi saya akan pilih 3 pertanyaan. Izin Ustadz, Dr. Ahmad Kushairi, Anda bacakan pertanyaannya. 1 langsung nanti dijawab oleh pemateri insyaallah. Pertanyaan yang pertama, atau sebelumnya nanti ada door prize ya. Ada door prize yang akan diberikan kepada pendaftar yang pertama, dan juga 3 pertanyaan yang dipilih. Nanti akan di akhir acara saya akan sebutkan nama-nama yang berhak untuk mendapatkan door prize. Hadiahnya itu bisa diklaim ke panitia. Pertanyaan yang pertama dari Isra Dewi Setiu. Izin bertanya Ustadz, jika seorang penghafal Al-Quran tidak bisa memahami isinya, apakah pahalanya tetap sama dengan yang mengetahui isinya? Tafadhal Dokter. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, saudara sekalian, ummatul Quran hafizakumullah. Al-mu'ayyashah ma'al Quran, ma'a kitabillah. Berinteraksi dengan Al-Quran itu ada tahapan-tahapannya. Pertama, tentu kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah mengimani kebenaran Al-Quran, ya, bahwa Al-Quran firman Allah. Nggak boleh kita mengatakan Al-Quran itu makhluk, apalagi naudzubillah sampai mengimani Al-Quran itu bikinan Muhammad, atau naudzubillah juga meragukan isi Al-Quran. Jangan percaya dengan kemarin yang minta supaya ada 300 ayat, berapa itu yang supaya dihilangkan. Semua satu kesatuan dan adalah sempurna. Yang kemudian yang kedua, di antara kewajiban terhadap Al-Quran apa? Membaca, memperbagus bacaan kita. Itu juga bagian. Nah, bagaimana dengan pertanyaan tadi? Ada orang yang menghafal Al-Quran tapi tidak memahami, tapi ini ada orang yang menghafal Al-Quran memahami. Sudah barang tentu, ketika kita menghafal Al-Quran, lalu kita ada semangat untuk juga memahaminya, itu tentu jauh lebih baik, lebih mulia. Ya, jadi tahapan-tahapan itu perlu dilakukan. Biasanya bagusnya kalau kita tidak mau atau belum bisa memahami secara keseluruhan, biasanya kalau seorang membaca Al-Quran, itu kan kadang-kadang muncul ya lintasan khotirah. Ada ayat-ayat yang sepertinya kita penasaran ingin tahu. Nah, coba dimulai dari yang situ. Dimulai, ya kayaknya ini ayat ini kenapa begini ya? Coba dimulai setiap kali kita interaksi dengan Al-Quran, menemukan ada hal-hal yang lintasan khotirah, minal khawatir dalam benak itu langsung coba dicari tahu. Alhamdulillah sekarang kan banyak kitab-kitab tafsir juga banyak ya. Kalau Quran terjemah insya Allah hampir setiap rumah ada. Ya, kemudian kitab tafsir juga sekarang alhamdulillah ada yang sudah banyak diterjemahin. Tafsir Ibnu Katsir itu sudah banyak sekali terjemahnya, versinya juga banyak. Nah, itu juga bisa memudahkan. Sekarang era digital juga masya Allah ya, udah pada malas baca buku, sekarang di handphone saja bisa itu kita dapatkan download dalam bahasa Indonesia beberapa kitab tafsir, yang bahasa Arab ada, yang bahasa Indonesia juga ada. Insya Allah. Jadi sebenarnya sekarang ini dengan kemudahan-kemudahan yang luar biasa digitalisasi, harusnya para mahasiswa kita, harusnya anak-anak kita, harusnya masyarakat kita ini jauh lebih alim itu dibanding dengan
Nah, dibanding dengan ulama-ulama sekarang, harusnya lebih alim, fasilitas luar biasa. Ya. Dulu, Masya Allah, saya ingat waktu saya ngambil S2 di Saudi, untuk ketika mau mentakhrij hadis saja, satu hadis itu kadang-kadang berhari-hari baru ketemu. Muncul kemudian ada aplikasi, waktu itu masih bentuk CD, harganya mahal sekali. Mawsu'ah Dzahabi atau apa itu yang terbitan dari Urdun. Wah, itu mahal sekali harganya. Dan itu hanya bisa masuk di komputer besar, belum ada laptop, belum terkenal. Wah, itu udah memiliki itu kayak memiliki dunia seisinya. Begitu kita praktekkan, Masya Allah, kita berhari-hari. Saya ingat waktu itu mempraktekkan, ada dosen kita dipinjemin sama teman mahasiswa saya, orang Arab. Wah, dia berhari-hari lagi tahqiq, nyari, susah payah, capek, lelah, berjam-jam di perpustakaan. Dengan aplikasi itu, dia dapatkan dalam beberapa menit. Luar biasa. Nah, sekarang, antum handphone itu bisa untuk takhrij, masukin Google, kasih semua apa yang kita inginkan. Jadi ya, sebenarnya beragam fasilitas ini memudahkan. Tentu saja kalau lebih paham, lebih ini tentu lebih bagus ya. Tapi tetap dapat pahala orang yang menghafal Quran. Ya, ini tahapan-tahapan ini harus terus ditingkatkan. Setelah membaca, mencoba untuk memperbagus bacaannya, menambah hafalan. Ada program tiap hari tambah-tambah sedikit, 1 ayat 2 ayat. Kemudian mencoba untuk memahami apa yang sudah biasa dibaca dengan tafsir-tafsir pendek. Dimulai dari pendek-pendek. Kadang-kadang kalau tahu-tahu langsung tafsir Al-Baqarah, wah berat. Ya, mulai yang pendek-pendek dulu, motivasi semangat, nikmat. Kemudian menikmati, ya, lama-lama bisa, insya Allah bisa memahami. Nah, ini sebentar lagi kan bulan Ramadan, bagus. Ya, target-target untuk khatam Ramadan itu ditambah dengan target selain khatam tilawah, khatam baca terjemah misalnya, atau khatam tilawah, khatam baca tafsir Ibnu Katsir misalnya, terjemah bahasa Indonesianya. Wah, luar biasa itu kalau ada target seperti itu. Wallahu a'lam. Nah. Baik. Pertanyaan yang kedua, Dokter, dari Abdul Aziz. Saya ingin bertanya bagaimana perjalanan kajian tentang syarat-syarat mufassir ini sejak abad ke-2 Hijriah. Era di mana ilmu mulai dikodifikasikan. Bagaimana perjalanan topik ini dan produk-produk kitab apa saja yang sebelumnya sudah memuat tema ini dan siapa sajakah figur-figur pentingnya. Terima kasih banyak Ustaz. Fadhal Ustaz. Jadi ya sebenarnya ketika berbicara tentang syarat-syarat mufassir, maka kita berbicara tentang apa yang sudah pernah diungkap oleh para ulama-ulama dulu, tapi mereka banyak menulisnya, ada yang menulisnya singkat, ada yang menulisnya fokus kepada sisi A, ya syarat tertentu, yang ini sisi yang lain. Nah, sehingga muba'tsar dan kemudian mansura fi butuni ummatul kutub, ya, tersebar di banyak referensi. Misalnya Imam Suyuti itu juga udah pernah nulis, ya, Imam Suyuti juga menyinggung tentang adab mufassir, juga pernah ada buku yang menyinggung tentang itu. Kemudian juga kitab-kitab ulumul Quran kan sebagian juga menyinggung itu, tapi nggak terlalu detail rinci. Ya. Alhamdulillah, ya saya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika saya menulis buku ini, ya, Mufassir Rasulullah Musadiru ini memang saya baru tahu ya, cukup melelahkan, lelah, capek. Ya, hampir waktu itu kalau saya ingat ya nostalgia dulu itu hampir sehari itu bisa 5 jam, 6 jam duduk di perpustakaan dan ya, cukup mengambil waktu cukup banyak. Tapi ya alhamdulillah saya rasakan ternyata walladzina jahadu fina lanahdiyahum subulan itu benar. Kalau kita sungguh-sungguh, yang sepertinya mustahil. Waktu saya sodorkan buku ini kepada beberapa dosen, beberapa orang Arab, mereka bingung. Masa iya ini buku kamu? Ya, jadi banyak yang kadang-kadang kaget, nggak mengira. Tapi kalau kita cerita dan seterusnya, waktu saya di daftar S3 di UM itu kan ditolak. Karena dianggap saya bukan orang Arab kok mau nulis pakai bahasa Arab. Nah, itu ditolak. Akhirnya saya yakinkan, memang harus kadang-kadang harus ya maaf bukan sombong, tapi harus kita berani meyakinkan. Saya ajak ngomong bahasa Arab terus itu.
mas'ulnya yang punya ini. Kemudian sampai akhirnya ujian proposal itu didatangkan Profesor Doktor dari Emirat, waktu itu ada dosen tamu. Kemudian saya yakinkan saya insya Allah bisa menulis dalam bahasa Arab. Kemudian saya datangkan buku ini, saya alhamdulillah sudah selesai nulis ini dan dicetak, dijual belikan. Akhirnya baru kemudian untuk pertama kali di UM, dan itu yang mengatakan pembimbing saya karena waktu itu dia sebagai wakil kepala pasca sarjana di situ, ya Syekh Dr. Zulkifli, sekarang udah profesor. Itu beliau meyakinkan bahwa akhirnya diusahakan, upayakan. Akhirnya beliau mengatakan, antum menjadi orang pertama Indonesia, orang Melayu yang diperbolehkan menulis dalam bahasa Arab di UM itu. Nah, sekarang sudah banyak mulai mengikuti. Maunya disuruh pakai bahasa Indonesia. Jadi itu apa? Dan kalau kita lihat dulu, kalau yang masih saat kodifikasi hadis, memang tidak disinggung secara rinci tentang syarat yang enggak ada. Itu mulainya ada di saat muncul buku-buku tentang ulumul Quran. Nah, itu mulai disinggung. Buku-buku tentang ulumul Quran. Nah, mulai muncul beberapa. Kemudian yang paling banyak menyinggung di antaranya Imam Suyuti. Tapi Imam Suyuti juga bahasanya terlalu singkat. Nah, selanjutnya ulumul Quran yang belakangan kan ada Syekh Manak Koton juga menyinggung kan dikit. Ada yang lain juga ada. Jadi itulah yang kemudian sehingga perlu dirangkum dan kemudian berdasarkan kajian telaah kita terhadap beberapa referensi itulah ya, kemudian kita tampilkan ini buku ini. Dan alhamdulillah buku ini telah mengantarkan ada salah seorang qadhi di Turki dapat gelar S2 mengkaji buku saya ini, studi tentang buku saya ini di salah satu universitas di Turki. Dia minta izin, akhirnya terus komunikasi dengan saya dan dia alhamdulillah dapat gelar S2 di salah satu kampus di Turki dan sekarang melanjutkan S3 ya, di bidang tafsir qadhi. Mudah-mudahan Allah mudahkan bisa mengunjungi Turki dan bisa ketemu dengan namanya Syekh Muzaffar. Sekarang dia jadi qadhi, jadi Musa'id qadhi. Dan terakhir saya dengar katanya sudah uyina qadhiyan. Beliau telah diangkat menjadi qadhi di salah satu mahkamah di Turki. Wallahu a'lam bishawab. Na'am. Jazakumullah khairan Dr. Busyairi atas jawabannya. Sebelum kita beranjak ke pertanyaan yang ketiga, diberitahukan kepada para peserta bahwa link sertifikat sudah tersedia di kolom chat. Mohon untuk diperhatikan agar tidak terlewat. Pertanyaan ketiga, insya Allah Dokter izin, insya Allah kita ada 4 pertanyaan Dokter. Betul. Yang ketiga. Tapi tetap yang dapat door prize sesuai yang ada di pengumuman hanya 3 gitu ya. Ini masuk ada 4 pertanyaan karena pertanyaan yang keempat ini bagus. Pertanyaan yang ketiga, ada sebagian para dai dalam berdakwah menyampaikan ceramah di tengah-tengah masyarakat. Ustaz, yang keempat tetap nanti kita kasih hadiah. Oke, yang keempat tetap dikasih hadiah. Saya kasih buku yang keempat, nanti siapa? Saya Oke, kasih. siap, Dokter. Antum kan nyiapin 3, saya kasih 1 yang keempat biar. Oke, siap. Insyaallah saya kasih buku. Yang ketiga tadi pertanyaan Dokter, ada sebagian para dai dalam berdakwah menyampaikan ceramah di tengah-tengah masyarakat ketika menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dai ini mengambil kesimpulan sesuai dengan thaqafahnya dalam menafsirkan ayat Allah tersebut. Apakah dai ini salah atau menyimpang dalam penyampaiannya atau bagaimana? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ketika itu seseorang membaca ayat Allah lalu membuat sebuah kesimpulan sederhana tentang ayat itu bagian dari tadabbur, boleh-boleh saja. Ma'yustafad minal ayat atau ini itu boleh saja ya, tadabbur. Selama tentu tidak bertentangan ya, selama tidak bertentangan. Ya, misalnya kita baca satu ayat lalu berdasarkan ayat ini kita fahami dari ayat ini bahwa bla 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 gitu. Boleh-boleh saja, itu bagian dari tadabbur. Tapi kalau sudah sampai pada tahap tafsir ayat tersebut, nah ini yang kemudian harus mengikuti alat-alat tadi, syarat-syarat tadi itu. Ada alat dan ada guidance, ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Jadi nggak salah, kecuali kalau dia menyimpulkannya serampangan dan salah. Nah, itu baru kemudian akan jadi masalah. Tapi kalau seandainya berdasarkan tadabbur dia baca satu ayat ini, kemudian dia buat sebuah kesimpulan dan kesimpulan itu tidak bertentangan dengan ayat tersebut, nggak ada masalah, boleh-boleh saja.
Misalnya, ihdinas siratal mustaqim. Misalnya, berdasarkan ayat ini bahwa Allah perintahkan kita untuk senantiasa memohon kepada Allah jalan yang lurus. Ya. Oleh karena itu, kita harus bersungguh-sungguh agar doa kita dikabulkan oleh Allah untuk menetapi jalan yang lurus. Nah, seperti bahasa seperti ini boleh saja. Tapi kalau antum baca tafsir, coba antum perhatikan, para ulama ketika menafsirkan ayat itu tidak hanya sekedar itu. Para ulama ketika menafsirkan ayat ihdinas siratal mustaqim, di antaranya ada yang mengatakan apa tafsirnya? Tsabbitna ya Rabb ala siratal mustaqim. Ya Allah, teguhkanlah kami di atas jalanmu yang lurus. Jadi, apa? Sebenarnya permintaan kita tentang ayat itu bukan sekedar minta ditunjukkan jalan yang lurus, tapi kita memohon kepada Allah istiqomah. Nah, itu kita pahamnya itu dari tafsir. Nah, dari tafsir. Nah, itu seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi, boleh-boleh saja asal tidak membuat, dan nggak boleh berlebihan. Mohon maaf dulu, lupa saya dulu itu waktu zaman-zaman dulu awal-awal di Jakarta di ini ada yang saya pernah mendengar itu. Dulu ada apa? Islam Bugis apa itu? Itu apa namanya menafsirkan Al-Qur'an kadang-kadang dengan jungkir balik dengan istilah-istilah yang istilah-istilah masa kini tetapi sangat dianggap hulu berlebihan. Itu juga nggak boleh, harus hati-hati. Lupa saya waktu ada yang kayak gitu. Idza zulzilatil ardu zilzala, tafsirkan macam-macam yang dia banyak orang menganggap, para ulama menganggap ini terlalu keluar dari konteks berlebihan. Nah, itu juga harus diwaspadai. Nah, pertanyaan yang keempat, Dokter, dari Alfa Beni. Afwan izin bertanya Ustadz, apakah ada seorang mufassir al-hadits maupun al-qadim yang tidak memenuhi salah satu syarat untuk menjadi mufassir? Yang kedua, ini pertanyaan ada dua. Seperti mana yang kita ketahui bahwa kitab tafsir Al-Manar karangan Muhammad Abduh kemudian diteruskan oleh muridnya Rasyid Ridha, yang mana kitab ini merupakan kitab yang cocok pada zamannya atau di negaranya. Kemudian pertanyaannya, kitab tafsir apakah yang paling cocok untuk mengatasi dari persoalan yang ada di negara Indonesia? Fadhal, Dokter. Baik, tadi apakah ada mufassir yang apa? Yang hadis yang tidak sesuai dengan syarat ya gitu ya? Tidak memenuhi salah satu syarat untuk menjadi mufassir. Oh ya, kalau kita baca beberapa literatur dan kemudian beberapa contoh-contoh yang dihadirkan, itu ada beberapa yang tadi sempat saya singgung juga kan beberapa hal. Misalnya ada tafsir-tafsir isyari yang cenderung secara menafsirkan secara isyarat yang ya kan tidak, dan itu tidak berarti semua tafsir isyari itu sesat, enggak juga, ada juga beberapa yang bagus, tapi ada yang tadi itu yang tidak memenuhi syarat-syarat tadi. Pertama, dilatar belakangi oleh akidah yang bermasalah. Kemudian dia masuk pada ilmu ini, akhirnya akidah bawaannya ini ikut mempengaruhi dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Berarti kan akhirnya tidak sesuai. Sementara dia akidahnya bermasalah. Ya. Seperti tadi, beberapa ayat tentang Fir'aun itu dinisbatkan kepada Abu Bakar. Atau juga yang lainnya. Nah, kayak tadi Mu'tazilah menafsirkan Al-Quran, pas giliran ada ayat yang benturan dengan akidahnya diselewengkan. Nah, ada juga ya, yang seperti itu. Oleh karenanya itu kan berarti tidak memenuhi kriteria, tidak memenuhi syarat. Nah, ada juga yang kemudian menafsirkan sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai hawa nafsunya. Kadang-kadang kita heran ada orang-orang yang kita lihat kurikulum vitae-nya sama sekali nggak ada background ini. Tiba-tiba dia ketika ada heboh masalah-masalah tentang ayat Quran dan seterusnya, dia tampil kemudian mencoba untuk padahal jelas dia hanya memahami sekilas, mungkin pakai terjemah pakai ini, tapi dia nggak punya, ya, tidak memenuhi syarat-syarat tadi, ya, sehingga akhirnya ya apa yang dia sampaikan tidak sesuai yang apa yang disampaikan oleh para ulama-ulama yang lainnya.
Sehingga bukan menafsirkan, malah akhirnya ya untuk dijadikan sebagai pembenaran terhadap keinginannya, pembenaran terhadap pemikiran-pemikiran sesatnya. Nauzubillah. Baik, yang kedua, pertanyaan kedua, iya tadi dia menyinggung tafsir Manar. Betul, tafsir Manar ini juga memang salah satu tafsir yang cukup bagus. Ya, tentu manusia nggak ada yang sempurna. Ada beberapa kritikan, ada beberapa ini tentu biasa. Tetapi tafsir Manar ini, Al-Manar ini memang cukup bagus. Dia tafsir dengan jenis pendekatan corak pendekatan tafsir istimai, adati, sosial. Ya. Tentu ini karena dilatar belakangi oleh Syekh Jamaluddin Al-Afghani yang memang waktu itu melihat beliau memiliki kegalauan sosial, melihat permasalahan sosial yang kemudian melakukan sebuah gerakan pemikiran yang mengajak untuk menghadirkan solusi kerusakan sosial, problematika sosial dengan ayat-ayat Al-Quran. Maka beliau menyampaikan muhadharah yang kemudian diikuti oleh Syekh Muhammad Abduh, ya, menyampaikan dalam durusnya muhadharahnya. Kalau Syekh Muhammad Abduh itu kan dimulai di Beirut, dia mengadakan majelis. Nah, kemudian pelajaran-pelajarannya, kajian-kajian tafsirnya ini kemudian dikumpulkan. Nah, dikumpulkan. Kalau Syekh Muhammad Abduh waktu itu sekitar 6 tahun beliau menyelesaikan pelajaran kajian tafsirnya secara berurutan sampai pada ayat 125, kalau nggak salah 125 surat An-Nisa. Ya, lalu beliau wafat dan kemudian datanglah Syekh Muhammad Rashid Ridho yang waktu itu mendirikan majalah Al-Manar. Beliau masukkan itu di majalah itu, termasuk beliau lanjutkan. Nah, beliau melanjutkan mulai dari 125 An-Nisa itu dilanjutkan sampai kepada selesai 101 surat Yusuf. Nah, kemudian meninggal dunia, kan surat Yusuf tinggal beberapa ayat saja. Dilanjutkanlah oleh seorang ustadz namanya Syekh Muhammad Bahja Al-Baitar. Muhammad Bahja Al-Baitar ini yang melanjutkan, menyempurnakan sampai akhir surat Yusuf. Nah, kemudian sekarang muncul kitab Tafsir Manar yang aslinya namanya kan Tafsir Al-Qur'anil Hakim. Disebut Al-Manar nisbah kepada majalah Al-Manar yang dulu Syekh Muhammad Rashid Ridho terus mengeluarkan secara berkala tulisan-tulisan tafsirnya di dalam majalah Al-Manar itu. Itu ada 12 jilid sekarang kalau antum melihat kan. Alhamdulillah di situ kan ada juga itu 12 jilid. 12 jilid itu terbagi dua. Ya, terbagi dua. Yang tadi Syekh Muhammad Rashid Ridho itu 5 jilid pertama. Nah, Syekh Muhammad Abdul 5 jilid pertama, Syekh Muhammad Rashid Ridho 7 jilid sisanya. Nah, karena beliau yang paling banyak 7 jilid, maka kemudian dinisbatkan tafsir Al-Manar ini kepada beliau, berhak untuk pada nama beliau tafsir Manar. Sering orang bilang karangan Syekh Muhammad Rashid Ridho. Sebenarnya sebelumnya Syekh Muhammad Abduh. Nah, ini bagus pendekatan sosial. Ya, banyak tapi tentu namanya manusia nggak ada yang sempurna. Dikritisi juga ada beberapa masuk dalam Israiliyat, beberapa ini wajar. Nah, ini beberapa referensi yang bisa dirujuk. Ada lagi tafsir kalau antum ingin kaji beberapa ini, tafsir Al-Maraghi juga bagus untuk pendekatan ini. Ya, tafsir Al-Maraghi, ya, Fidil Al-Quran juga bagus. Ini juga istimai, adabi juga, ya. Ada sastranya di situ yang karena Syekh Said Qutb itu kuat di bidang adabnya. Nah, itu bisa jadi referensi-referensi yang untuk memperkaya wawasan penyelesaian problematika sosial dengan pendekatan tafsir dan lain sebagainya. Saya kira tafsir Munir, tadi singgung tafsir Munir kalau salah ya, Bapak Zuhaili, dia tafsir kontemporer, modern, ya, dan bagus ya, karena dia menggunakan sistematika manhaj modern sehingga memudahkan kita. Syekh Bapak Zuhaili, Hafizahullah, jazallah, beliau bagus, luar biasa, menghabiskan banyak waktunya untuk khidmah Quran diantaranya juga khidmah fikih. Jadi karena beliau kontemporer, maka beliau ambil dari banyak referensi-referensi kitab sebelumnya, kemudian dia sirah dengan sistematika modern, sehingga memudahkan. Mungkin banyak para ustadz kalau mengadakan kajian atau mengajar merujuk pada itu, dia bagus pendekatannya.
dan merujuk kepada. Insya Allah saya dalam waktu dekat akan mengeluarkan buku kajian tentang tafsir ini, tafsirnya Bapak Zuhaili. Ya, saya akan keluarkan dalam bahasa Arab tentang dirosah Naqdiyah tentang tafsir Bapak Zuhaili. Kemudian bisa terbitkan untuk kita ambil pelajaran. Karena saya temukan di tafsir Bapak Zuhaili itu ada pendapat-pendapat yang sebenarnya beliau kutip dari ulama-ulama tafsir sebelumnya, tapi beliau nggak nisbatkan kepada ulama itu. Nah ini juga ya bagian dari kritikan. Tapi secara umum tafsir bagus. Wallahu a'lam. Nah. Baik, jazakumullah khairan. Pemateri kita Dr. Ahmad Kusyairi Suhail. Luar biasa apa yang beliau sampaikan. Saya juga punya pengalaman, Dokter. Yeah. Saya pernah mendengar ada orang yang menafsirkan ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang al-yaqin. Dia tafsirkan al-yaqin keyakinan. Ya. Dikatanya kalau sudah yakin tidak perlu lagi sholat. Tidak perlu lagi ibadah. Ini penafsiran yang menyimpang ya, Dokter ya. Ya, sesat itu. Padahal al-yaqin di situ al-maut. Al-maut ya. Ya, kematian. Ya. Jazakumullah khairan, semoga materi yang kita dengarkan dan kita pelajari pada siang hari ini bisa menambah khazanah keilmuan kita. Sebelum saya tutup, saya umumkan ada nama-nama yang berhak mendapatkan door prize ya. Yang pertama, mohon didengarkan supaya hadiahnya door prize tidak terlewat. Hilang. Yang pertama ada Abdurrahman As-Siddiqi, adalah pendaftar pertama ya. Lalu ada Isra Dewi, ada Abdul Aziz, ada Murad Abdullah. Yang keempat nanti saya ngasih hadiah. Ya, yang keempat itu kan ada 4 orang total, jadi ada 5, Dokter. Ada berapa? Ada 5. Oh, 5. Ya, jadi 1 orang dari pendaftar pertama, nanti 4 orang dari penanya. Terus yang disiapkan hadiah dari panitia berapa? Yang disiapkan dari panitia ada 4, yang dari antum 1 dari Dokter. Insyaallah. Yang dari panitia tadi Abdurrahman As-Siddiqi, Isra Dewi, Abdul Aziz, dan Murad Abdullah. Yang dari Dr. Ahmad Kusyairi Suhail, Alfa Beni. Nanti bisa menghubungi panitia untuk mengklaim hadiahnya. Jazakumullah khairan kepada pemateri kita. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi pemberat timbangan amal saleh beliau di hari kiamat kelak, dan juga semoga apa yang beliau sampaikan bisa menambah manfaat buat kita semua. Terima kasih banyak juga buat para peserta webinar. Kita tutup ya dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami dari panitia webinar mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.